better, bikin hidup lebih baik. Pelayanan mission trip di negara di Jembrana ya, dan kami boleh melihat bagaimana seorang kadek tadi sudah disampaikan, Pak Kadek. Beliau adalah lulusan dari sekolah misi di tempat ini, angkatan awal, dan kesaksian yang beliau sampaikan kemarin adalah beliau orang yang sudah masuk sekolah misi tetapi masih menyimpan hal-hal yang berbau mistik ya. Artinya bahwa belum sepenuhnya. Jadi memang yang saya dengar kesaksiannya adalah ada sedikit keraguan dari pihak sekolah sendiri bahwa nanti orang seperti Pak Kadek ini setelah dilepas dari atau tamat dari sekolah misi barangkali tidak bisa maksimal dalam pelayanan. Itu adalah pandangan manusia, Pak. Ya. Tetapi ternyata apa yang terjadi sangat luar biasa, keajaiban Tuhan terjadi, dan kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memakai, tidak ada seorang pun dapat membatalkan itu. Saya melihat keajaiban Tuhan. Ternyata Tuhan pakai seorang Pak Kadek yang tadinya punya banyak ilmu hitam, dipakai luar biasa, dan hari ini sudah banyak sekali orang yang dia menangkan untuk Tuhan. Saya dengar kesaksian kemarin, beliau katakan sudah lebih dari 80 orang yang di 40 kakak. 40 kakak. Ya. Luar biasa, cukup banyak. Dan orang-orang yang dimenangkan adalah orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin kita tidak bisa menjangkau orang-orang itu, tapi beliau bisa menjangkau orang-orang yang punya pengaruh di sana, orang yang benar-benar membutuhkan keselamatan. Dan saya pribadi sangat terharu dengan pelayanannya yang begitu sungguh-sungguh, dan dia katakan, Pak, masih ada lagi, minggu-minggu depan akan ada lagi yang akan dibaptis. Ini hal yang luar biasa. Luar itu biasa. yang saya dapatkan, Pak. Puji Tuhan, saudara-saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak pernah menyangka satu orang dengan satu panggilan, satu tekad, satu tujuan hidup bisa mempengaruhi banyak orang. The power of one. Semua bilang the power of one. Hanya dibutuhkan satu orang dengan satu komitmen, dengan satu panggilan yang jelas, dengan satu mentor yang bagus, maka orang itu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hanya dibutuhkan satu orang, the power of one. Satu Musa, satu Yusuf, satu Abraham, satu Paulus, satu Timotius, satu Roni Titahena. Yang punya tujuan yang jelas, yang punya komitmen yang kuat, yang punya mentor yang baik, maka orang itu bisa menjadi maksimal. The power of one. Saudara tidak pernah menyangka orang seperti Pak Kadek yang dulunya masa remajanya penuh dengan kenakalan, pada akhirnya bisa dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan kalau saya melihat bagaimana caranya dia menjangkau orang, cukup sederhana. Tidak perlu khotbah ekspositori, cukup bawa gambar yang menjelaskan mengenai hati manusia, bagaimana penuh dengan yang gambar macan itu suka marah, ya kan? Yang gambar babi malas, ya suka malas. Ada yang gambar anjing tuh, ya ada yang makan muntahnya sendiri. Ada lagi yang gambar ular, ya kan? Dengan menjelaskan seperti itu, orang begitu terbuka, Roh Kudus pimpin dia, kuasanya menyertai dia, dan banyak yang pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan. The power of one. Saya memberitahukan kepada saudara-saudara, satu orang dengan satu tekad, satu panggilan yang jelas bisa mengubah banyak orang. Saya mau mengatakan saudara-saudara yang di sekolah misi, 1 tahun, 1 orang, 1 panggilan bisa mengubah 1 kampung. Persoalan, tidak semua orang Kristen, tidak semua orang yang mengaku murid, tidak semua orang yang sudah punya STH maksimal. Ada apa dengan mereka? Sebentar lagi saudara akan dengar lagu nanti, atau besok kita akan belajar lagu ini. Katanya, judul lagunya adalah Katanya.
Katanya sering ke gereja, kira-kira begitu. Nyatanya hidupmu tak berbeda. Katanya tiap hari berdoa, tetapi hidupmu pura-pura. Kasihan. Katanya. Kau bilang tiap hari sembahyang, mengapa hati selalu bimbang? Kau bilang kau ikut melayani, tetapi hatimu penuh benci. Kira-kira begitu. Kasihan. Makanya jangan jadi orang Kristen katanya. Karena kalau saudara tiap hari jadi Kristen katanya, hidupmu akan jadi batu sandungan. Maka dibilang, yo ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Yo ayo kawan, menjadi terang, hidup sekali, bawa perubahan. The power of one. Amin. Tunggu saja serinya saudara-saudara, kita akan menjadikan lagu Kristen Koplo. Musiknya koplo, tapi ada pesan yang mau kita sampaikan. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini melanjutkan apa yang saya bahas kemarin mengenai bagaimana menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Saudara, untuk menjadi orang Kristen yang berkemenangan, saudara harus membuat sebuah keputusan seperti dalam Mazmur 119 ayat 112. Semua bilang 119, 112, 1, 2, 3. Semua bilang agak cepat lagi, 119, 112. 119, 112 kitab Mazmur mengatakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat yang terakhir. Wow. Saudara-saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, kalau saudara ingin supaya menang, maka saudara harus setiap hari merawat pikiran saudara. Maka dikatakan, I have made up my mind to obey your laws forever, no matter what. No matter what. Semua bilang no matter what. No matter what. Tahu artinya? No matter what. Apapun yang terjadi, aku telah menetapkan hati untuk hidup mentaati firman-Mu. Keputusan ini adalah keputusan penting untuk Anda menjadi orang yang berkemenangan. Mengapa tiap hari membuat keputusan untuk hidup dalam firman? Karena tiap hari Anda berperang. Tiap hari kita berperang. Tiap hari kita bergumul, tiap hari selalu membuat keputusan. Tiap hari Anda bisa kalah atau menang. Tiap hari selama Anda hidup. Bangun pagi tadi, saudara harus membuat keputusan. Mau berdoa atau tidak berdoa. Setelah saudara berdoa, saudara harus membuat keputusan mau makan atau tidak makan. Ya kan? Saudara membuat keputusan untuk kerja atau tidak kerja. Saudara membuat keputusan untuk membaca firman atau tidak membaca firman. Tiap hari. Maka saudara-saudara, waspadai 3 musuh saudara. Kalau saudara mau menang, yang pertama tadi, buatlah keputusan untuk selalu membentengi pikiran saudara, mengisi pikiran saudara dengan kebenaran firman, dan berketetapan untuk hidup taat no matter what. Setelah itu, kenalilah siapa yang menjadi musuh Anda. Karena kalau saudara perang tidak tahu musuhnya kan bahaya. Semua ditembaki nanti. Saudara perang, salah satu rahasia kemenangan perang adalah mengenali siapa musuh kita dan mengenali strategi mereka dan kekuatan mereka. Makanya dikirim intel, spy. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kitab suci perjanjian lama memberikan contoh kepada kita. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, ada 12 pengintai yang diutus untuk mengintai, sebetulnya spionase. Untuk melihat berapa jumlah mereka, apa yang mereka miliki, kekuatan mereka ada di mana, kelemahan mereka ada di mana.
Saudara-saudara, mengenali musuh itu penting. Oleh karena itu setelah kita bisa mengenali musuh, kita akan menentukan strategi apa yang kita akan pakai untuk mengalahkan musuh dan untuk hidup dalam kemenangan. Sama dalam hidup ini. Saudara harus mengenali musuh saudara. Mari kita akan baca. Musuh yang pertama yang paling berbahaya dalam hidup saudara bukan setan. Yang masuk dalam golongan pertama yang harus saudara perangi bukan setan, tetapi your old nature. Manusia lama saudara. Manusia lama saudara adalah musuh pertama yang harus Anda perangi. Karena setiap hari kita bergumul dengan apa yang sudah nyantol di dalam hati. Saudara-saudara, saya senang kembali dengan apa kata Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 23. Roma pasal 7 ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyadari di dalam diriku ada hukum lain. Hukum itulah yang telah menawan aku selama ini. Ini contoh. Saudara dibiasakan sejak kecil mencuri karena lapar itu oke. Jadi kalau saudara dalam keadaan lapar, kemudian ada teman saudara punya makanan dan makanannya masih utuh, kemudian saudara lagi berdoa, pada waktu sedang berdoa tiba-tiba diambil makanannya kemudian dimakan, oke. Karena bapak saya juga dulu begitu. Nenek moyang saya juga begitu, tidak apa-apa. Mencuri makanan dalam keadaan lapar, oke. Ini contoh. Nah kalau itu turun-temurun, dan itu saudara lakukan dan saudara pernah melakukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kok tidak ada masalah, saudara mengatakan, it's okay. Waspadai it's okay, yang belum tentu oke oleh Alkitab. Amin. Apa yang it's okay dalam hidup saudara, dan ternyata setelah saudara menjadi Kristen, aduh, tidak benar ini. Bohong demi kebaikan. Ya kan? Bohong demi kebaikan. Saya selalu pakai ilustrasi ini. Saudara punya utang bank harian, atau mama saudara punya utang bank harian, kemudian tiap hari Jumat sore datang, dan saudara sudah dikasih tahu, nanti kalau om itu datang, bilang mama tidak ada di rumah. Ya, bilang ya. Bilang apa tadi? Mama tidak ada di rumah. Awas lo kalau kamu bilang mama ada di rumah. Kau harus bilang, apa tadi? Mama tidak ada di rumah. Kemudian pas omnya datang yang mau nagih, langsung saudara sudah tunggu di depan pintu. Mana mama? Bilang apa tadi? Mama bilang apa? Mama tidak ada di rumah. Mamanya sembunyi di kamar. Saudara sedang mengirimkan apa di benak anak Anda? Bohong demi mama, it's okay. Bohong demi papa, it's okay. Saudara-saudara, kalau itu saudara masukkan di dalam hatimu sejak dari kecil, maka saudara sedang memasukkan hukum lain yang menjadi bagian daripada old nature, manusia lama saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.